Halo, perkenalkan nama saya Yohana Jesse Korang, NIM 1611919. Di sini saya akan membawakan video pembelajaran tentang aplikasi nuklir pada bidang medis. Dan selamat menyaksikan. Apa itu nuklir? Dalam bahasa Indonesia, kata nuklir berarti bagian yang berhubungan dengan nukleus atom atau inti atom. Dalam fisika nuklir, sebuah reaksi nuklir adalah sebuah proses di mana dua nuklida atau partikel nuklir saling bertubuhkan untuk memproduksi hasil yang berbeda dari produk awal. Dalam reaktor nuklir ada 8 komponen yang berfungsi mengendalikan laju pembelahan. Komponen yang pertama yaitu bahan bakar nuklir atau bahan dapat belah. Yang kedua, bahan moderator. Yang ketiga, pendingin reaktor. Yang keempat, perangkat batang kendali. Yang kelima, perangkat detektor. Yang keenam, reflektor. Yang ketujuh, perangkat bejana dan perisai reaktor. Dan yang terakhir, perangkat penukar panas. Selanjutnya, pada jenis-jenis reaktor nuklir dibedakan berdasarkan yang pertama menurut kegunaan, yang kedua ditinjau dari tenaga neutron yang melangsungkan reaksi pembelahan reaktor, yang ketiga berdasarkan nama komponen serta parameter operasinya. Kemudian kita masuk pada kedokteran nuklir dan aplikasi teknik nuklir dalam kedokteran. Yang pertama, kedokteran nuklir. Ilmu kedokteran nuklir adalah cabang ilmu kedokteran yang menggunakan sumber radiasi terbuka berasal dari inti radionuklida buatan untuk mempelajari perubahan fisiologik dan biokimia sehingga dapat digunakan untuk tujuan diagnostik, terapi, dan penelitian. Pada kegiatan kedokteran nuklir untuk keperluan diagnostik radioisotop dapat dimasukkan ke dalam tubuh pasien secara inhalasi, melalui jalan pernapasan atau melalui mulut ataupun melalui injeksi. Di samping itu, radioisotop hanya direaksikan dengan bahan biologik, contohnya darah, urin, cairan cerebrospinal yang diambil dari tubuh pasien. Radioisotop yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien pada studi in vivo dan bisa disebut juga radiofarmaka itu pada umumnya terdiri dari dua komponen, yaitu isotop radioaktifnya sendiri dan senyawa pembawanya. Radiasi yang dipancar oleh radioisotop itulah yang membuat suatu radiofarmaka dapat dideteksi dan diketahui lokasinya, sedang senyawa pembawanya menentukan tempat akumulasi radiofarmaka tersebut. Selanjutnya, aplikasi klinis nuklir dalam kedokteran. Dalam praktek kedokteran nuklir biasa digunakan untuk menunjang diagnosis penyakit-penyakit, antara lain yang pertama tumor, yang kedua hiper atau hipofungsi kelenjar yang memproduksi hormon, contohnya kelenjar gondok, pankreas, dan anak ginjal. Yang kedua, kelainan penyediaan atau aliran darah ke suatu alat tubuh, contohnya otot jantung, paru-paru, dan ginjal. Yang ketiga, kelainan fungsi motorik alat tubuh, contohnya transit makanan dalam lambung dan reflux urin. Selanjutnya, segi proteksi radiasi pada aplikasi teknik nuklir dalam kedokteran. Yang pertama, proteksi radiasi untuk pasien, yang kedua, proteksi radiasi untuk petugas, dan yang ketiga, masalah limbah radioaktif. Selain itu juga, pemanfaatan teknik nuklir bukan hanya saja di dalam bidang kedokteran, melainkan juga ada di luar bidang kedokteran. Contohnya yang pertama, teknik pengaktifan neutron untuk menentukan kandungan mineral tubuh, terutama untuk unsur-unsur yang hanya terdapat dalam jumlah yang sangat kecil di dalam tubuh. Yang kedua, pengukuran kerapatan tulang dengan teknik foton absorptiometri. Penggunaan ini dilakukan dengan menyinari tulang dengan radiasi gamma. Yang ketiga, dalam farmakologi. Sekian materi dari saya tentang aplikasi nuklir pada bidang medis. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.